wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram sahibul makan wal makana al-ustaz Ahmad al-Farisi mata'ana Allah bi tuli hayatnya syarif wa sa'iri tullabihi fi markazil lughah al-arabiyyah al-maimun. Alhamdulillah waffaqana Allah ala liqa'i marrah ba'da marrah wa qad mararna bi al-kitab al-ibanah wal ifadah fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah li Sayyid Al-Doktor Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saggab Syaiti. Wa qad wasalna, dan sudah sampai kita kepada pembahasan ad-darsu kam al-khamis. Sahih? Qad qara'na al-khamis. Sudah kita baca ya? Belum? Itu yang belum. Baik. Darsul khamis. Khamis. Ad-darsul khamis ma yahrumu bil haidi wan nifas. Hadha huwa. Khamisan, bukan, belum sampai darsul khamis berarti. At-tuhru bainal haidi wan nifas ada. Khamisannya wen, yang mana? 43, beda kitab kita. Coba lihat. Yang mana sih? Ad-darsul rabi' yang kelima, khamisan hukmu taqattu'i damin nifas. Ada wa, ayo. Tafadhal man yurid an yaqra. Tafadhal. Amin. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi bid darain amin. Gal khamisan hukmu taqattu'i damin nifas. Yang kelima, membahas hukum terputus-putusnya darah nifas. Kita udah bahas hukum terputus-putusnya darah haid. Sekarang terputus-putusnya darah nifas. Ngopi dulu dikit. Ya. Senja hujan-hujan ngopi. Wah, cocok banget dah. Wah, la ilaha illallah. Ngopi silakan. Ngopi. Ya Allah. Ya. Baik. Idza kana damun nifasi mutaqatti'an, apabila darah nifas itu putus-putus, fataratan daman wa taratan naqaan. Gimana sih putus-putus? Putus-putus itu kadang-kadang dia keluar darah, kadang-kadang bersih. Ya. Fananzur, maka kita lihat, nanzur. Kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Ada dua. Al-awwalu, idza takhallala bainad damaini 15 yauman, apabila antara dua darah itu takhallala, diselingi
khamsata asyar yauman. Habis ya? Oh iya. Aslay. Wih, Aslay mereknya. Cek. Habis juga roman ini. Belum dinyalain. Udah, tuh. Oh, di sana. Oh iya dah. Saya ulang. Kalau darah nifas putus-putus, kadang keluar darah, kadang bersih. Habis itu keluar darah lagi, kadang bersih lagi. Maka nandur kita perhatikan, baru kita bisa hukumi. Apa? Idza takhallala baina damaini khamsata asyar yauman, apabila antara dua darah itu takhallala diselingi selama khamsata asyar yauman 15 hari, wa huwa aqallut tuhri, dan kita tahu 15 hari itu masa durasi paling sedikitnya suci. Faddamu tsani haidun, maka darah yang kedua termasuk darah haid. Ya, jadi nifas habis melahirkan, lalu keluar darah, tapi putus-putus, kadang keluar darah, kadang kagak. Berarti darah bersih, darah ada seling antara dua darah, kebersihan, nggak keluar darah. Ya. Maka kalau yang menyelinginya ini bersih, yang menyelinginya ini 15 hari atau lebih, dan itu adalah paling sedikit suci, ya, aqallut tuhri, maka darah yang kedua udah bukan nifas lagi. Darah yang kedua masuknya darah haid. Ingat-ingat, karena udah di-refresh oleh 15 hari masa suci. Ya, kalau bersihnya itu 15 hari mesti itu suci. Setelahnya darah baru, bukan darah yang lama. Ya. Orang pacaran aja begitu ya kan. Orang ngomongin pacaran pada sini semua matanya. Ya. Kalau udah lama nggak ketemu, cari yang baru. Jangan, nggak pacaran, nggak boleh, haram. Indonesia tanpa pacaran, ITP. Jangan raka ya. Ada raka pacaran nggak? Nggak, kasihan. Jangan, nggak boleh, bagus lah. Kasihan yang pacaran. Ya, paham ya? Pokoknya kalau darahnya itu diseling 15 hari, mesti darah yang selanjutnya itu bukan darah yang lama. Bukan darah yang lama. Itu yang pertama. Azani yang kedua, wa in tablugh muddatun naqa'i bainad damaini aqalla tuhri, dan jika sampai durasi bersihnya antara ini khotomat ba'i nih. Di situ wa in tablugh enggak? Ada lamnya ya? Iya, pantesan. Tuh, masa wa in tablugh? Tapi bener jazm. Tapi bener jazm, berarti kan khotomat ba'i sini. Enggak ada lamnya. Coba bagi pulpen. Beda cetakan kita soalnya. Yang benar wa illam tablugh. Punya ente ada lamnya kan? Iya, sahih. Ini fatal nih sebetulnya khotomat ba'i yang kayak gini nih. Ada yang saket, nafinya nggak ada. Huruf nafinya itu kan repot. Kalau huruf nafi nggak ada berarti musbit, jadi positif kalimatnya. Kalau sampai jadi kontradiksi itu. Kotaknya. Coba, mohon maaf. Ya, jadi wa illam tablugh. Yang kedua, lihat. Tadi kan kalau sampai 15 hari, maka darah yang kedua haid, bukan nifas lagi. Ya. Wa in lam tablugh muddatun naqa'i baina damaini aqallat tuhri, kalau
tidak sampai durasi bersihnya antara dua darah itu paling sedikitnya suci, wa huwa 15 yauman, yaitu 15 hari tadi, nggak nyampe 15 hari itu yang menyelingi. Fa awqatud dami nifasun bil ittifaq, maka waktu-waktu yang keluar darah semuanya, baik yang darah pertama ataupun darah yang kedua yang datang setelah bersih, itu semuanya adalah darah nifas bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Nggak ada beda pendapat. Wa fin naqa'il mutakhallili, adapun bersihnya yang menyelingi itu, yang tidak sampai 15 hari itu, maka di situ ada qaulan, ada dua pendapat. Asahhuhuma, qaul yang mu'tamad, yang unggul, yang paling sahih antara keduanya, belum disebutin ya qaulnya, tapi disebutin yang paling sahih. Annahu nifas, bahwasanya itu adalah nifas juga, sama kayak haid. Kalau nggak nyampe selingnya itu 15 hari, maka dua-dua darah haid, dan penyelingnya dianggap masa haid, tidak suci. Ini pun begitu menurut qaul as-shah. Wadzalika mislu ma taqaddama fin naqa'il mutakhallil baina dima'il haid. Jelasin juga. Dan yang demikian itu tak ubahnya seperti apa yang telah lalu dalam hal an-naqa', bersih al-mutakhallil yang menyelingi baina dima'il haid, antara dua darah haid. Baik. Dah simple ya, karena kita udah lewat yang haid, nggak ada beda. Bahasan selanjutnya, salisan, yang keenam, hukmu ziyadatid dam ala aktsarin nifas. Apa hukumnya ziyadah, pertambahan ad-dam, darah, keluar darahnya lebih dari aksarin nifas, paling banyaknya nifas, yaitu 60 hari. Kita masih ngomongin nifas ini ya. Paling banyak nifas berapa ya? 60 hari. Umumnya berapa umumnya? Arba'una yauman, 40 hari. Paling sedikit berapa paling sedikit? Lahdoh, secuilan aja, sekejapan ya. Nah paling banyak 60 hari. Kalau darah habis 60 hari kita hitungin keluar darah itu kok lanjut 60 hari ke 61 keluar lagi masih darah, apa hukum darah yang lewat durasi paling banyak itu? Nah ini jawabannya sebagai berikut. Ba'da an arafna fi ma sabaq, setelah kita tahu pada apa yang telah lalu, anna aktsaran nifasi, bahwasanya paling banyaknya nifas itu adalah sittuna yauman, 60 hari. Fa idza zada damu ala sittin, apabila bertambah lebih darahnya itu mengalir atau keluar daripada 60 hari, lebih daripada 60 hari keluarnya, fanandur, maka kita perhatikan lagi baru bisa kita hukumin. Kita lihat apa yang kita lihat, yang kita perhatikan, lahzata kamali sittin, detik-detik kamali sittin, sempurnanya 60 hari. In kana fiha damun, kalau di detik-detik itu ada darahnya, fahadhihi mustahadah fin nifas, maka yang demikian ini adalah darah mustahadah. Maka turaddu ila ihda suwaril mustahadah fin nifas kama sayatil hadisu anha. Hukumnya dikembalikan kepada salah satu dari gambaran-gambaran mustahadah di dalam nifas, kama sayatil hadisu anha, sebagaimana yang akan datang pembahasan tentang hal tersebut bidar sisamin dalam pelajaran ke-8 ya. Alias 60 hari kan keluar darah. Nah
detik-detik terakhir 60 hari masih keluar darah apa enggak. Kalau sempat bersih, maka beda halnya. Nggak disebutin dulu, ntar habis ini. Kalau tidak sempat bersih, terus mengalir terus lewat 61, maka pembahasannya akan datang di pelajaran ke-8. Karena gambarannya bukan cuma satu. Nanti ada beberapa gambaran, tinggal kita lihat di mana yang cocok dengan gambaran tersebut. Ya, kita pasangin. Gitu. Nanti di pelajaran ke-8. Wa amma, dan adapun in kanat lahdhatu kamali siddin, apabila detik-detik sempurna atau terakhirnya 60 hari itu laisa fi hadam, enggak ada darahnya, faddamu ba'da hada yu'addu damah haidin, maka darah yang datang setelah ini dianggapnya darah haid, bukan istihadah. In balagha yauman wa lailatan, kalau sampai darahnya itu sehari semalam. Karena paling sedikitnya haid berapa? Sehari semalam. Li'annahu idza jawaza nifasu aksarah, karena apabila darah nifas itu sudah melewati batas paling banyaknya, takfi lahzatun fit tuhri, cukup satu kejapan, satu masa yang sedikit untuk sucinya. Bainan nifasi wal haid, antara nifas dan haid. Nih, aneh jelasin lagi nih biar lebih paham. Kan logikanya seharusnya kalau habis darah diselingi masa suci, darah apapun itu mesti ada masa sucinya, baru tidak dianggap dia mustahadah, ya kan? Tapi kalau masalahnya di nifas, kalau sudah lewat 60 hari dan ada suci-sucinya, ada lain-lainnya, ada suci-sucinya, walaupun sejenak, maka suci yang sejenak itu cukup untuk menjadi tuhri bainad damain, antara dua darah, darah nifas dan darah haid. Jadi nggak usah nunggu 15 hari. Maka darah yang kedua datang, walaupun selangnya adalah suci yang sejenak, darah yang kedua datang itu dianggap darah baru, karena bukan setelah melahirkan, mau nggak mau darah haid. Apalagi kan darah cuma 3, ya, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Bener darah Ustaz, mimisan nggak dihitung Ustaz? Oh, beda soal, bukan dari situ ya. Mimisan ente aja yang keluar, mimisan korengan gak dihitung ya. Nah, paham ya? Jadi kalau nifas mau switch ke haid, selingnya cuman sekejapan darah suci, cuman sekejapan bersih, maka itu cukup untuk menjadi tuhur. Makanya kan dipisahin istilah nakok sama tuhur. Beda nakok, beda tuhur. Nakok belum tentu tuhur, tapi tuhur udah pasti nakok. Karena nakok bisa aja dihitung haid, bisa aja dihitung nifas kayak tadi. Tapi tuhur sudah pasti lepas. Gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau nakoknya antara nifas ke haid cuman sejenak, itu dianggap suci apa tidak? Itu dianggap suci. Walaupun cuman sejenak. Mudah-mudahan paham itu ya. Nah, kalau kurang paham, ada penjelasannya, ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa hadhihi ba'dul amthilati tubayyinu ma sabaq. Ini sebagian percontohan yang menjelaskan lebih terang lagi apa yang telah dijelaskan lalu. Misal, contoh yang pertama, ra'at nufasa'u 20 yauman daman. Seorang yang bernifas atau orang-orang yang bernifas melihat darah 20 yauman, 20 hari. Summa, kemudian inqata'a asyrata ayyam,
habis lihat darah 20 hari, darah nifas ya, kan ngomongin nufasa nih. Lihat darah nifas 20 hari, habis 20 hari kok inqata'a, terputus darahnya nggak keluar lagi. Masukin kapas, kapasnya bening, putih, tidak ada perubahan. Berapa hari? 10 hari, bersih 10 hari. Tsumma ja'ad dam yauman wahidan, kemudian datang darah lagi, habis 10 hari yang bersih itu darah 1 hari. Faddima'u kulluha tu'addu dama nifas. Maka darah semuanya itu, baik yang 20 hari maupun yang 1 hari setelah diseling suci 10 hari, semua darahnya itu adalah darah nifas. Li'annahu, kenapa? Karena sebab dia itu lam yatakhallal bainaha 15 yauman. Karena sebab tidak diselingi antara darah-darah tersebut 15 yauman, 15 hari. Karena tidak selingnya tidak 15 hari. Dan ini belum sampai puncak atau paling banyaknya durasi nifas. Baru 20 hari nifasnya. Diseling 10 hari masa suci, datang lagi 1 hari masa darahnya darah apa? Semuanya darah nifas, karena selingnya tidak sampai 15 hari. Wabil ittifaqi fa inna ayyamad dami nifas. Secara sepakat para ulama bahwasanya hari-hari yang keluar darah adalah masa nifas. Wa alal asahi fa inna naqa'al mutakhallil, adapun naqa'al mutakhallil yang 10 hari itu, bersih yang menyelingi yang jumlahnya 10 hari itu, menurut qaul yang asah, bainahuma al-mutakhallil bainahuma, yang menyelingi antara keduanya, nifasun aidon, dianggap nifas juga. Jadi udah berapa dihitung tuh? 20 tambah 10 tambah 1 hari, berarti 31 hari masa nifasnya. Tidak sah dia punya sholat. Ya. Gitu. Kalau dia sempat puasa di 10 hari yang menyelingi, dikira itu adalah sudah suci, maka ketika datang darah 1 lagi, jelaslah kalau dia harus qodok puasanya. Ya, kalau bulan Ramadan gitu. Ya, karena dianggap darah nifas, tidak sah dia punya puasa dan wajib qodok. Bagaimana orang nifas dan haid pada umumnya tidak wajib puasa ketika itu, tapi kalau sudah suci qodok. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah kenyang tidurnya. Bilang udah kenyang ditinggalin dah. Tuh, itu binatang. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idzan fanifasu hadhil mar'ah wahidun wa salasuna yauman. Maka nifasnya perempuan ini berapa hari? 31 hari. Contoh kedua, misal ra'at nufasa salasina yauman daman. Orang-orang yang nifas lihat 30 hari darah. Summa in qata'a 20 yauman, kemudian dia putus darahnya selama 20 hari. 30 hari darah, 20 hari putus, bersih. Summa atad dam sittata ayam, kemudian datang lagi 6 hari. Faddamul awal nifas. Maka kalau begini yang 30 hari darah pertama itu adalah nifas. Wan naqa al mutakhallil bainahuma tuhrun. Adapun bersih yang menyelingi antara keduanya, kedua darah itu adalah suci. Waddamul akhar alladhi ata ba'dan naqa'i damu aidin. Dan darah yang yang lain yang datangnya itu setelah bersih, masa bersih, maka dia adalah darah haid. Kenapa? Karena yang menyelinginya lebih dari 15 hari. Nggak usah lebih dah, 15 hari aja udah cukup. Betul. Apalagi lebih. Maka yang
yang 20 hari itu dalam contoh ini adalah masa suci. Sebelumnya darah 30 hari nifas. Setelah masa suci itu adalah darah haid. Main ada backsoundnya rumahnya nih ngaji. Baik. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana ya? Li'annahu takhallala bainahuma aqallat tuhri. Karena apa sebabnya? Tadi yang seperti saya jelaskan, karena diselingi antara keduanya paling sedikitnya suci 15 hari. Lewat malah 20 hari ya. Wa fi hadhil mas'alah kana naqa'u al-mutakhallil 20 yawman. Dan dalam masalah ini naqa'nya yang mutakhallil itu, yang menyelinginya itu sampai 20 hari. Baik, paham tuh ya sampai situ. Baru contoh yang terakhir yang lewat-lewat durasi paling banyak. Misal, ra'at nufasa'u arba'ina yauman. Seorang yang nifas melihat 40 hari darah. Summan qata'a asyrata ayyamin. Kemudian terputus darahnya selama 10 hari. Enggak nyampe 15, enggak nyampe paling sedikit suci, enggak. Cuman 10 hari. Ya. Summa ada dam wastamarra 15 yauman. Kemudian kembali lagi itu darahnya, lalu berlanjut selama 15 hari. Fahadhil mar'ah. Oh, belum yang terakhir ini ya. Baru soalnya darah nifasnya baru 40 hari, ya. Belum yang terakhir ini, belum. Masih ada ya? Iya, masih ada. Baik. Seorang nifas, saya ulang ya. Seorang nifas melihat 40 hari darahnya. Sumang qata, kemudian terputus asyrata ayyam, selama 10 hari. 40 hari lihat darah, terputus 10 hari. Kemudian balik lagi ada sumastamar. Kembali lagi itu darah, kemudian berlanjut darahnya 15 hari. Fahadhil mar'ah tu'addu mustahadatan. Maka ini perempuan dianggap mustahadah fin nifas. Darahnya darah istihadah lewat-lewat nifas. Maksudnya nanti ngitung mana nifas mana istihadahnya, kembalikan ke yang akan datang, belum dijelasin. Turaddu ila ihda suwaril mustahadah fin nifas allati sayati hadisu anha. Maka dikembalikan permasalahan ini pada gambaran-gambaran mustahadah dalam nifas yang akan datang penjelasannya. Wasabab annata mazada ala aksari nifas wa huwa situna yauman. Dan sebabnya adalah bahwasanya darah lebih dari paling banyaknya nifas kalau dijumlah semuanya itu. Ya, wa huwa situna yauman, maka dianggaplah mustahadah. Ya. Kan kalau dijumlah semuanya lebih dari 60. 40 tambah 10 tambah 15. Jadi 65. Itu bagaimana tuh? Nah, itu nanti kembalikan ke gambaran yang akan datang. Akan dijelaskan nanti. Baru darsul rabi, berarti masih ada darsul khamis, darsul sadis sampai 4 lagi ya. Sabar. Enggak. Khatam dulu insyaallah baru nikah ya. Jadi tenang jang, sabarnya. Ya, terakhir, contoh terakhir. Misal ra'at nufasa'u 50 yauman daman. Seorang yang nifas melihat darah 50 hari. Sumang qata'a, kemudian putus bon-bon kita ya, putus kita. Kemudian putus darahnya. Ihda asyar yauman, berapa lama? 11 hari. Summa ada dam asyrata ayyam, kemudian balik lagi itu darah 10 hari. Fal khamsuna yauman nifas, maka 50 hari adalah nifas. Wan naqa'u yu'addu tuhran, dan sucinya dianggap bersihnya dianggap suci karena ngelewatin 60.
Ya, 11. Jadi kalau dijumlahkan 61 aturan. Ya. Jadi lahdzah akhir yang penyempurna daripada nifas itu adalah masa suci. Walaupun nggak nyampe 15 hari udah cukup. Paham? Baik. Lain halnya kalau belum sempurna itu nifas 60 hari datang darah lagi. Maka itu darah nifas masih, ya. Begitu. Penyempurnanya detik-detik terakhir, detik-detik tuh masa-masa terakhir gitu ya. Sama kayak kemarin belajar di Rosa Madhabiyah. Ada yang mengatakan kalau yang mufakat satu riwayat Imam Syafi'i, tahun lahirnya Imam Syafi'i adalah tahun meninggalnya wafatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ada yang lebih ekstrim kaulnya. Katakan hari lahirnya Imam Syafi'i adalah hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Kayaknya nitis banget romannya ya. Pas hari wafat situ hari lahir gitu langsung pindah. Apa ya, ibaratnya makomnya gitu ya. Ya, tapi akhirnya ditakwil itu kaul yang bilang yaum, hari itu maksudnya zaman, masa, mutlaquz zaman. Sama kayak tadi perkataan detik-detik terakhir maksudnya ya injury time-nya, penyempurnanya itu. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waddamul akhir yu'addu dama haidin. Udah. Dan darah apa gimana dari mana? Fal khamsuna yawman nifas wan naqa ba'd yu'addu tuhran waddamul akhir yu'addu damu haidin. Dan darah yang datang lagi habis 11, habis 11 hari masa bersih keluar darah lagi, maka itu darah haid, udah darah baru, bukan darah lama. Bon, jangan di situ Bon, nyaru baju ente sama tembok tuh. Ya. Nah, gitu kan enak, Anda jadi menikmati senyuman ente. Ya. Masya Allah. Li'annahu lam yattasil bisittin, karena itu darah tidak nyambung dengan yang 60, diselingi masa bersih. Wala yustaratu ayyablugha tuhru bainan nifasi wal haid, dan tidak disyaratkan untuk sampai sucinya itu antara nifas dan haid 15 hari, 15 yauman. Idza kana ba'da sittin, apabila itu setelah di 60 hari. Kalau belum harus 15 hari dulu. Gitu. Ya. Bal yakfi lahdzah, bahkan cukup lahdzah sejenakan saja. Waqad sabaqa bayanu dzalik, dan itu sudah lewat penjelasannya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhal, baring ngopi. Bon, nanya Bon. Nanya Bon. Nanya. Nanya apa? Datang aja baru. Ayo, tafadhal. Siapa yang mau nanya? Ada pertanyaan? Tafadhal. Gimana dari ulang, mohon maaf. Bukan tadi kan kalau yang anak walu atau duhran, berarti dia udah diwajibkan sholat. Iya. Nah, misalkan dia di hari itu nggak sholat selama 10 hari. Nah kan setelahnya itu kan haid. Nah, berarti dia bisa wudunya setelah masa haidnya itu selesai. Iya. Iya. Setelah masa haidnya selesai, iya betul. Tapi salah dia nggak sholat. Kenapa? Kan mindsetnya kalau udah ngako harus kita mindsetkan itu suci. Kan nggak tahu yang akan datang keluar darah lagi apa kagak, ya kan? Yang penting udah lewat paling sedikitnya nifas, ya kan? Paling sedikit nifas lahdzah lagi, ya kan? Kalau udah berhenti 30 hari nggak usah nunggu. Jangan-jangan saya kayak gambaran yang dijelaskan Ustadz Daniel kemarin, yang nonton. Yang ngomong, masa yang di sini yang ngomong nggak mungkin. Siapa yang nonton ya? Jangan-jangan seperti yang dijelaskan di YouTube-nya Ustadz Ahmad Al-Farisi kemarin.
yang ustadz ada kumisnya itu. Akhirnya tungguin sama dia, nggak keluar darahnya. Wah, salah dong saya, kodok. Atau seperti gambaran ini, ternyata dianggap suci, kodok. Dan kodok serta kalau udah tahu ilmunya, sebab pengetahuan yang jelas berdosa. Iya. Kodok sengaja soalnya meninggalkannya. Ya. Berarti kalau dia nggak tahu ilmunya begini nggak dosa Ustadz ninggalinnya. Dosa, nggak belajar. Ya kan? Apalagi dekat dia dari ulama. Kecuali tinggalnya di pedalaman sono. Pedalaman hutan. Ya. Pedalaman apa, Bon? Pedalaman apa? Makin aneh aja baruan. Makin kurus. Itu jangan kurus, Bon. Yang kurus, nggak sah lagi dipanggil Bon kalau kurus. Bon. Nggak apa-apa, gemuk, bagus. Ada lagi? Yang lain ada yang lain? Ya, apa? Di salun yang ketiga itu berarti darah yang 15 harinya itu darah istihadah. Darah yang berapa hari? 15 hari. Mana 15 hari? Yoman cuman ada khamsun itu. Cuma ada yoman asyrat ayam. Mana 5? Contoh ke berapa? Oh, ketiga. Iya ya. Contoh ketiga, darah apa bersihnya yang kita tanya? Darahnya. Cuma ada dam istamara khamsata asyara yoman. Maka iya itu istihadah. Tapi ngitung istihadahnya nanti. Belum. Mana kan darah semua itu kan? Dari mana mulai istihadah? Dari mana berhenti head? Nah, nanti bagaimana gambarannya? Oh, apa ngelihat dari perbedaan warna darah, apa lain sebagainya nanti itu. Jadi hitung istihadahnya yang mana? Apa yang 15 hari apa yang belum tentu. Nanti penjelasannya akan datang. Gitu. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Yang lain nggak ada ya? Ini apa semuanya? Jin berarti. Wah. Ayo. Hukum terputus-putusnya darah nifas, ya. Yang pertama yang diselingi di antara dua darah 15 hari. Maksudnya penjelasannya kurang apa ya? Kurang keren. Ya, kurang ger. Siapa yang minta ger? Siapa tuh? Bon lagi ya? Bon. Nonton stand up aja, Bon. Apa tadi? Ya kan sampai lupa dah tuh pertanyaannya. Baik, penjelasannya ya. Baik. Tukang GoFood bukan tukang es teh, enggak apa-apa. Apa tadi tuh lupa deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, penjelasan tentang lagi nifas, seorang nifas ada keluar darah. Tapi diselingi antara dua darah bersih. Berapa hari? 15 hari. Maka darah yang pertama darah nifas, karena memang darahnya keluar sehabis melahirkan, sesuai definisi nifas. Lalu selingnya, bersihnya yang menyelingi itu 15 hari jumlahnya adalah masa suci. Kenapa? Karena sudah cukup. Darah nifas sudah cukup, bahkan dengan sejenak udah nifas. Sucinya sudah cukup. Dengan 15 hari sudah cukup sah dibilang suci. Lalu darah yang selanjutnya darah apa? Karena setelah refreshing, setelah suci, maka darah baru. Kalau darah baru bukan darah lama, bukan nifas berarti. Ya. Kalau nifas lagi, lahiran lagi dia dong. Cepet amat itu 15 hari dia hamil. Ya, emang nyamuk. Bukan. Apa? Berarti bukan darah, kita eliminasi darah nifas. Kalau darah baru bukan darah lama, berarti udah pasti bukan darah nifas. Apakah darah istihadah? Oh tidak, karena dia sah-sah aja, nggak keluar batas. Bukan lewat 60 hari. Oh, dieliminasi darah istihadah. Berarti darah apa? Ya udah tinggal darah haid. Ya kan?
Apalagi darahnya yang kedua itu lebih dari 1 hari 1 malam, sah. Begitu ya. Saya ulang. Orang habis brojol lihat darah berapa? 20 hari. Habis itu putus. Kalau yang pertama mah udah pasti nifas, nggak jadi soal ya. Habis melahirkan. Lalu bersih 15 hari paling sedikit suci. Maka sah dianggap suci. Maka darah yang datang setelah paling sedikit suci mesti darah yang baru, bukan darah yang lama. Darah yang baru berarti darah haid. Paham? Tamam. Ahsan. Ada lagi? Fadhal. Enggak ada. Baik. Kalau nggak ada kita lanjut lagi dikit ya. Terus 4:30 nih. Dikit aja. Allah. Mana? Ad-darsul khamis. Apalagi darsul khamis. Enak ini mah tinggal nyebutin doang ya. Sering dari Sapina di Fathul Qorib apa. Baik. Baca lagi gantian. Mana enggak? Yang ini dong. Bon, baca Bon. Enggak ada harokat, enak. Itu ada kitabnya Bon. Kebangetan Bon. Udah putus Bon kita Bon, putus. Ayo baca. Al-darsul khamis. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Yahrumu ala haidi wan nifasi. Ma yahrumu ala muhdisin hadasan asghara. Wa hiya salatu tani wa tawafu. Misalit wa masu mustafi wa hamluhu. Artinya ya kayak hasbuk cukup. Ad-darsul khamis. Pembahasan pelajaran kelima. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Ma si mausul, sesuatu yahrumu yang haram bil haidi, baknya bak sabah biyah, oleh sebab haid wan nifas dan nifas. Sesuatu yang haram oleh sebab haid dan nifas. Apa-apa saja yang haram sebab haid dan nifas. Apa aja yang nggak boleh dilakukan perempuan ketika lagi haid dan nifas? Yahrumu alal haidi wan nufasai ma yahrumu alal muhdisi hadatsan asghara. Haram bagi seorang yang haid dan seorang yang nifas. Ma yahrumu alal muhdis, apa-apa yang diharamkan. Pertama, apa-apa yang diharamkan terhadap orang yang berhadas, hadasan asghara, hadas kecil. Orang yang nggak punya wudu, ya. Apa yang diharamkan kepada orang yang nggak punya wudu diharamkan juga kepada yang lagi haid dan lagi nifas. Apa? Wahia as-salatu, yang pertama salat, wa tawaf, wa masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya walaupun tanpa menyentuh langsung. Ini kan nggak boleh kalau orang nggak punya wudu nih. Nggak boleh sholat orang kalau nggak punya wudu. Ente udah tahu diri ente nggak punya wudu, air banyak, nggak ada mani ente buat wudu, main sholat begitu aja, bukan hanya tidak sah, haram, haram. Ya, begitu juga tawaf. Ya, begitupun masul mushaf wa hamluh, menyentuh mushaf dan membawanya. Kalau masul mushaf wa hamluh mungkin masih ada khilaf. Tapi kalau sholat nggak pakai wudu, masih ada berhadas, itu mah bittifaq, tidak boleh. Ya, nah begitu juga orang yang haid dan orang nifas. Wa kadzalika, selain 4 itu, diharamkan juga ma yahrumu alal junub, apa-apa yang diharamkan terhadap orang yang junub. Wahya al-arba'atus sabiqah, yaitu orang yang junub kan diharamkan 4 yang telah disebutkan tadi, alias yang diharamkan kepada orang nggak punya wudu. Wa yuzadu 'alaiha, ditambah al-muqsu fil masjid, tambah berdiam diri di masjid. Orang junub nggak boleh diem di masjid. Habis mimpi basah, orang pada ngaji, ente belum mandi, nggak enak ikut ngaji ke masjid, diem aja di situ, diem gitu. Nggak boleh, haram. Ya.
Di mana yang cakep? Di luarnya, dengerin aja di luar nggak apa-apa. Ya, bilang kenapa di luar? Lagi halangan Ustaz. Lagi halangan ya. Itu lagi halangan. Ya. Kagak lah, mandi dulu. Aduh. Ya. Nggak boleh diam diri di masjid. Kalau lewat, sekadar lewat boleh. Obur. Apa obur? Nasi kelamaan, itu bubur. Obur apa obur? Nyebrang. Masuk pintu satu, keluar pintu lain. Itu namanya nyebrang. Kalau itu buat orang junub masih boleh. Kalau diem nggak boleh. Merhatiin nggak boleh. Begitu. Mandi dulu, mandi ribet amat kan, langsung mandi kalau kita mah laki-laki ya, nggak pakai nunggu waktu. Lalu yang kedua, diharamkan juga wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an oleh tujuan baca Al-Qur'an. Jadi kita bacanya emang pengen baca Al-Qur'an. Niatnya saya mau baca Qur'an itu nggak boleh buat orang junub. Ya. Maka ini semua totalnya ada 6, tidak diharamkan untuk orang yang junub. Diharamkan pula untuk orang yang haid dan nifas. Tidak boleh baca Quran karena niat baca Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid. Tapi kalau niatnya nggak baca Quran, ada ayat Al-Quran, tapi niatnya dia wirid, zikir, ratibul atas. Law anzalna al-Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa ma ila dzalik min al-awrat. Maka kalau niatnya bukan baca Quran, niatnya wirid, zikiran, maka boleh. Apa-apa. Baik yang junub maupun yang haid. Wirid. Allah. Baik. Lanjut. Wa yuzadu ala ma taqaddam. Nah, selain 6 ini yang diharamkan kepada junub, kalau kepada yang nifas dan haid ditambah lagi. Ada lagi yang diharamkan. Plus dia mah. Apa? Diharamkan bagi yang nifas dan yang haid, 1 as-saumu, puasa. Kalau orang nggak punya wudu boleh puasa nggak? Sah nggak puasanya? Nggak punya wudu sah nggak puasanya? Ya udah biarin nggak apa-apa. Sah puasanya. Kalau lagi junub, nih yang tadi siapa namanya? Ardi namanya siapa? Abdul. Babul. Abdul. Nah, kalau orang lagi junub, puasanya sah apa enggak? Enggak sah. Alah, sah. Orang junub puasanya sah. Tetap. Berarti boleh dong itu habis sahur kita enggak mandi sampai duha. Boleh orang junub? Boleh enggak? Kan sah puasanya. Boleh enggak? Enggak mandi sampai duha. Mau berangkat? Sepertinya kau memang planet yang lain. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak sholat subuh, iya kan? Kalau puasanya nggak jadi soal. Kalau sholat subuh kudu mandi, paham? Ya. Jadi kalau ada orang lagi puasa, capek ketiduran, dalam tidurnya dia mimpi, ya lihat yang macem-macem. Kuntilanak cantik ya. Kuntilanak cantik. Bangun-bangun banjir. Basah. Batal apa enggak tuh puasanya? Tidak batal. Kecuali keluarnya sengaja baru batal. Gimana Ustaz sengaja? Enggak tahu. Nanya saya. Ya. Paham? Paham, Bon? Paham banget apa paham aja? Wah, paham banget dia. Oh, ternyata bon ya. Paham banget dia. Baik. Haram. Batalin puasa haram. Baik. Itu. Mana tadi tuh? Ya, nggak boleh puasa orang haid, orang junub boleh puasa, orang nggak punya wudu boleh puasa. Jadi ini kan lebihan nih dari yang tadi.
Selanjutnya talak wat talak. Selanjutnya yang tak boleh, yang haram dilakukan orang punya haid dan nifas adalah talak. Maksudnya gimana Ustaz talak? Emang perempuan bisa cerai, bisa mencerai? Kan ini perempuan pasti yang haid dan nifas. Bisa dia cerai. Suamiku, aku sudah tidak betah lagi kepada engkau. Apaan? Sehari goceng. Sehari goceng. Aku cerai kau saat ini juga. Wih lah. Jatuh nggak talak ya? Perempuan tidak jatuh talaknya. Terus maksudnya apa nih haram talak? Maksudnya dianya haram ditalak. Berarti yang haram siapa? Suaminya. Suaminya haram. Haram jadah. Haram suaminya. Tidak boleh mentalak istrinya yang sedang haid atau nifas. Kalau seandai kata ditalak namanya talak bid'ah, ya benar. Talak bid'ah alias talak bid'ah. Itu kata Rasulullah suruh rujuk lagi. Baru nanti kalau sudah suci terserah urusan masing-masing. Tapi kalau lagi itu rujuk aja dulu sebagaimana yang terjadi kepada anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nggak boleh talak. Selanjutnya yang tambahan lagi wal mururu fil masjid in khafat talbisahu. Dan diharamkan juga bagi orang yang haid dan nifas murur, lewat, nyebrang, ubur fil masjid, di dalam masjid. Masuk pintu satu, keluar pintu yang lain. Nggak boleh juga buat yang orang haid nifas. Kalau orang junub boleh nggak jadi orang junub begitu? Boleh. Orang nggak punya wudhu, apalagi boleh. Diam aja boleh di dalam masjid orang nggak punya wudhu, ya kan? Tapi buat orang nifas haid tidak boleh. Selain khafat talwisahu. Kalau itu perempuan takut mengotori masjid, gitu. Kalau aman, pakai pembalut. Tahu nggak pembalut? Softtek. Yang ada sayapnya lagi. Roti. Ya, roti Jepang. Yang ada sayapnya lagi, ya. Jadi kan aman tuh. Nggak keluar darahnya apa bagaimana. Terbang lagi deh kan. Ada sayapnya. Maka tidak mengapa selama betul-betul aman. Bukan diem diri ya, lewat. Dan ini selama tidak darurat. Kalau darurat nah bagaimanapun mesti boleh. Ibarat darurat bagaimana? Kejar-kejar orang mau dibunuh misalkan. Mau nggak mau harus ngumpet di dalam masjid padahal lagi haid. Apakah jadi dosa? Tetap haram? Tidak. Karena kalah sama daruratnya. Tetap harus jaga jiwa, ya. Baik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang diharamkan buat orang nifas dan haid adalah wa mubasyaratu ma baina surrati war rukbah, dan menyentuh. Dalam pendapat lain menikmati. Ada menyentuh, ada menikmati. Ada dua qaul. Beda nih. Menyentuh ma baina surrah war rukbah, apa-apa yang ada di antara surrah pusar war rukbah dan dengkul, paha dan sekitarnya. Ya. Itu tidak boleh disentuh oleh suaminya, ya, oleh suaminya. Kalau sama dia sendiri sih nggak apa-apa. Maksudnya sama suaminya. Dalam berarti kan mohon maaf tidak boleh jima juga. Itu haram orang lagi haid di jima, hubungan suami istri itu. Kalau lain bukan mubasyarah, bukan hanya menyentuh, tapi menikmati. Menikmati itu berarti dengan syahwat. Bagaimana maksudnya? Yang paling kenceng memang dia paling paham, tahu kan ya. Bagaimana maksudnya? Bahkan dengan melihat saja tidak boleh. Menurut yang tidak boleh istimta. Bahasanya istimta, menikmati, mencari kenikmatan antara apa yang ada di pusar dan dengkul. Jadi ada qaul menyentuh, ada qaul menikmati. Ya pokoknya nggak usah buka-buka itu deh, ya kalau udah nikah nanti. Kalau lagi haid. Terus gimana Ustaz caranya nikah lagi? Ya. Nikah lagi, satu aja belum. Baik. Terakhir, wa taharatu bi niyyati ta'abbud. Selanjutnya yang diharamkan adalah
Orang lagi haid, lagi nifas, haram bersuci. Baik wudu maupun mandi. Selama masih keluar. Dengan tujuan ta'abbud beribadah. Emang niat mandi, niat apa? Wudu. Itu tidak boleh. Kalau mandi biasa nggak pakai niat, boleh. Basahin muka, basahin tangan, basahin rambut, basahin kaki, itu boleh. Tanpa niat. Baik. Wa sawfa nasrahuha al-an kullaha mufassalah, dan akan dijelaskan, kami jelaskan sekarang. Enggak sekarang, maksudnya udah pada lemes soalnya. Besok lagi insyaallah ya. Baik, insyaallah. Ya, enggak jadi al-an. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan dijelaskan secara tafsir terperinci yang diharamkan itu. Ya, poinnya yang diharamkan ada berapa? 4 tambah 2 6 tambah 5 11 buat orang haid dan nifas ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Silakan mereka.